antik polemik di penghujung era kepemimpinan Jokowi. Saya sudah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas era Kabinet Kerja 2014-2015 pemerintahan Presiden Jokowi, Bapak Andrinov Caniago. Pak Andrinov, terima kasih sudah di Rosi. Apa kabar? Sama-sama baik, alhamdulillah, Mbak Rosi. Akhirnya kita ketemu juga. Akhirnya ketemu. Saya mau tanya dulu kepada Pak Andrinov, karena bagaimanapun juga Pak Andrinov ini dulu dikenal sebagai orang yang mencetuskan, menggagaskan perpindahan ibu kota negara. Sebelum sampai ke situ, saya mau tanya, dengan mundurnya Kepala Otorita Batam dan wakilnya secara kompak, ini sebenarnya buat Pak Andrinov mengindikasikan apa? Yang jelas saya ikut prihatin sebetulnya. Ini dua orang profesional dan memang paham ya, betul soal masalah perkotaan, masalah wilayah gitu ya. Ya kalau keduanya mundur hampir bersamaan ya tentu ya menjadi tanda tanya. Buat saya juga menjadi tanda tanya. Ada indikasi sesuatu pasti? Ya tentu ya kita bisa menduga-duga ya. Tentu ada sesuatu padahal ada target jangka pendek ya, ini akan bikin upacara di IKN, upacara 17-an dan ingin mencanangkan secara resmi ibu kota pindah ya. Lalu dua pimpinan, pasangan pimpinan ini mundur gitu. Ini tentu mengindikasikan ada masalah cukup serius ya. Untuk melepas kesabaran bagi orang yang sangat intelek ini tentu ada sesuatu ya yang membuat dia akhirnya berhenti menahan diri untuk sabar gitu. Karena banyak para akademisi berbicara mengenai sosok atau profil kepala otoriter yang baru saja mundur, Pak Bambang, itu sebagai seorang teknokrat. Ya. Ia juga menguasai disiplin ilmu tentang perkotaan. Betul. Jadi ketika ia menyerah kalah atau mundur, maka tentu ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu karena tidak bisa menyelesaikan target atau memang target itu yang dianggap eksesif atau berlebihan? Kemungkinan targetnya terlalu berlebihan dari kapasitas yang tersedia untuk mengerjakannya. Ya, baik itu target waktu untuk menyelesaikan pekerjaan jangka pendek ya, maupun target perluasan fungsi sektor dari IKN itu sendiri ya, misalnya target untuk mendatangkan investasi besar-besaran gitu. Saya rasa itu bukan hal yang mudah, yang ringan untuk dikerjakan oleh seorang profesional terbaik sekalipun ya, karena terutama yang kedua ya, terutama soal perluasan fungsi tujuan dari IKN menjadi kawasan bisnis, kawasan investasi. Itu Pak Andrinov anggap sebagai sesuatu yang mustahil? Menurut saya ya, karena ya kita tahu logika para pebisnis itu adalah cari keuntungan, ngitung perkiraan pengembalian modal, pengembalian aset, nah ROE, ROI kan begitu. Nah itu dari mana datangnya? Ya orang bisnis tahu kalau itu dari market. Marketnya apa? Kalau di investasi kan nggak mau duitnya terbenam begitu saja. Daripada uangnya terbenam dan nggak berbentuk yang konkret, lebih baik dia taruh di pasar uang atau di pasar modal, masih ada hasilnya, kan begitu. Saya akan masuk ke soal bagaimana Pak Andrinov melihat kecil sekali peluang mendatangkan investor ke ibu kota negara ini. Saya akan memperdalam itu Pak Andrinov, tapi saya ingin masuk lagi soal indikasi mengapa Kepala Otoritas IKN ini mundur dan kompak. Pak Luhut sempat mengatakan bahwa iya memang ada masalah pengelolaan di IKN ini, kata Menko Marves. Tidak ada yang overlap semua, itu menyangkut leadership aja. Tapi saya Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana, memang ya nggak jalan aja. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ketua IKN lah. Kalau masalah itu di mana sih? Ini nggak ada masalah, makan itu dari kita ada masalah. Ya kan makan karena sendoknya dapat kan masalah. Tetapi makanan sudah ada, ya lu makan, lu campur dong yang benar. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil resikonya. Tapi lu udah punya kewenangan
kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesel aja lihatnya. Saya kesel, kata Pak Menko Marves, karena udah diberikan kewenangan tapi tidak mengeksersis itu, tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kekeliruan elit politik, ya, terutama yang backgroundnya mungkin maaf dari militer, melihat masalah pembangunan sama dengan masalah perang, yaitu hitungannya hidup atau mati, kita dibunuh atau membunuh. Sama juga ya, dengan melihat dengan kacamata bisnis, untung atau rugi. Tapi untuk masalah pembangunan, itu nggak bisa dengan cara berpikir seperti itu. Membuat keputusan untuk urusan pembangunan, itu perlu perhitungan yang kompleks dari berbagai aspek. Membangun adalah membangun manusia dan masyarakat. Membangun tatanan sosial. Membangun adalah berhadapan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka dalam mengurus pembangunan itu nggak bisa kita kok harus ada keputusan cepat, nggak bisa. Karena konsekuensinya nanti juga panjang, masalah nggak akan selesai-selesai. Masalah tanah adalah salah satu contoh. Itu yang kemudian dikatakan bahwa memang masih ada persoalan soal kepemilikan tanah. Iya, dan penyelesaian masalah tanah nggak bisa dengan cara-cara main paksa. Walaupun kita sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk proyek-proyek kepentingan umum, tapi itu tetap butuh proses, ya nggak bisa. Nanti orang pakai aturan, pemerintah pun nanti bisa terdesak, karena sudah jelas di aturan. Pak Andrinov, ini menarik karena Kepala Otorita Batam Pak Bambang yang sudah mundur itu juga sempat memberikan sebuah statement. Kita mendapatkan itu juga di banyak media yang mengatakan bahwa IKN berjalan terus. Dan ia mengingatkan kita atau mengatakan bahwa jangan lupakan kepentingan atau hak-hak masyarakat lokal. Ini sebuah kalimat yang sederhana, tapi rasanya ini sebagai sebuah pengingat tentang adanya keberpihakan juga kepada masyarakat lokal. Apakah Anda melihat adanya keterkaitan antara masih belum selesainya kepemilikan lahan untuk pembangunan IKN dan juga soal penyelesaian dengan masyarakat lokal di sana yang diingatkan oleh mantan Kepala Otorita IKN? Saya yakin mantan Kepala Otorita Pak Bambang Susantono lebih tahu tentang persoalan sosial untuk mewujudkan IKN ini, karena sejak awal pun urusan pembangunan sosial itu masuk menjadi bagian dalam proses perencanaan dan eksekusi ini. Ya, tidak hanya soal masalah tanah, tapi juga bagaimana menjadikan kota ini kota inklusif, ya, secara ekonomi, karena itu ada program melatih pemuda-pemuda dan perempuan-perempuan lokal untuk wirausaha dan segala macam, dan itu adalah pekerjaan yang memberitahu kepada kita itu pekerjaan butuh waktu, nggak bisa dengan cara main paksa, main cepat-cepat. Maka IKN ini harus beriringan antara pembangunan sosialnya dengan pembangunan fisiknya gitu. Nah, saya rasa saya menangkap maksud dari Pak Bambang Susantono ke arah sana. Jangan sekedar mengejar target fisik, tapi ada masalah-masalah sosial yang harus ditangani secara hati-hati, secara bijak, secara edukatif, secara persuasif. Andrinov, Anda harus klarifikasi di sini. Anda kan termasuk yang begitu bersemangat soal pemindahan ibu kota negara. Tetapi kemudian Anda mengomentari soal IKN yang sekarang ada cukup sedih dan satir. Di mana? Apa missnya? Apa yang Anda ingin klarifikasi di sini? Tentu saya berharap pembangunan IKN ini sesuai dengan filosofi awal yang kita inginkan atau kita wacanakan. Kita ingin membangun kota publik dengan memang banyak sekali tujuan dan misi di situ, tapi solid, ya. Misalnya kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan supaya kita lebih mudah menata kota Jakarta, karena tekanan terhadap Jakarta bisa berkurang. Dan pemerataan pembangunan. Ya, untuk pemerataan pembangunan, itu juga untuk mengurangi alih fungsi lahan, untuk ketahanan pangan di Jawa, ya. Dan kemudian untuk pemerataan pembangunan itu tadi, kemudian melihat potensi Kalimantan sebagai sumber energi yang lebih cocok daerah itu menjadi untuk kota, untuk industri yang selama ini industri di sana mandek, kemudian dan seterusnya untuk membangun kawasan timur. Nah, semua ini tujuan yang solid, tetapi nggak ada, dan karena memang nggak matching, menjadikan IKN itu sebagai kota publik, tapi sekaligus juga sebagai kawasan bisnis. Karena di situ yang Anda melihat inilah arah yang salah. Iya,
tidak tepat karena sasaran ekonominya ada, tapi ekonomi yang seperti apa? Fungsi ekonomi dari IKN adalah untuk menggerakkan kawasan-kawasan di Kalimantan dan kawasan timur. Sorry, jadi apa? Di mana kesalahan sebuah rencana atau filosofi yang baik pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini? Di mana ini salahnya? Perubahan di tengah jalan. Ada perubahan, Ya. ada perubahan perkembangan di tengah jalan yang salah. Ada Yaitu menjadikan IKN ini sebagai pusat bisnis. baru di tengah jalan yang kemudian membuat tujuannya melebar, tapi melebar tidak solid. Ya, ingat, melebar boleh tapi dia solid. Nah, misalnya, ya, bagaimana supaya IKN ini nanti menghidupkan kembali kawasan industri yang gagal di Karyanggau atau di Sangatta, di Bontang. Kemudian kita bisa menghidupkan Alki 2 sebagai jalur ekonomi maritim. Kemudian kita bisa menghidupkan Sulawesi Barat, ya, ekonomi Sulawesi Tengah, Gorontalo misalnya, dan seterusnya, nyebrang ke Maluku. Itu, ya, yang kita harapkan dari adanya. Tapi bukan dengan membangun baru di daerah IKN. Bukan menjadikan juga IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sendiri, pusat ekonomi sendiri. Kenapa Bukan tidak? Ya. Karena misalnya saya ingin mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, supaya kota ini juga bisa menjadi kota metropolitan. Pertama, misinya bukan itu, ya, misi pembangunannya bukan itu, karena kalau kita bicara misi pembangunan untuk pembangunan yang berkualitas, itu keadilan, pemerataan, inklusivitas. Tapi kalau kemudian juga menjadi kota yang eksklusif, ya, di sana zona ekonomi, kota pemerintahan juga, dan tidak berefek, secara efektif mempengaruhi, menggerakkan kawasan-kawasan satelit maupun kawasan-kawasan lain, bukan itu, ya. Tujuan besar kita kan untuk pemerataan antar wilayah. Tetapi bagaimana sebagai the new city? Bukankah itu sebuah betul. visi yang baik? Itu yang pertama soal ini, ya, soal penyimpangan visi misi, ya. Yang kedua, tidak realistis mengundang investor besar untuk masuk ke sana, apalagi dalam waktu dekat. Tapi mungkin saja nanti di pertengahan 10 tahun kemudian melihat, wah, kawasan Kalimantan ini sudah makin bergerak, maka ada kawasan penunjang yang disiapkan di bagian dari IKN itu menjadi tempat masuknya investor besar dan Pak menengah. Adrinov, jadi kalau selama ini kita mendengar bahwa banyak investor yang akan masuk, investor luar akan masuk di IKN, itu sesuatu yang real atau apa? Pernyataan-pernyataan seremonial aja menurut saya. Ya, kalau konkretnya kan harus kita lihat. Ya. Jadi persisnya kalau misalnya banyak sekali yang tertarik dengan IKN. Ya, bukti konkret tertariknya itu kalau sekedar pernyataan tertarik itu kan artinya bisa macam-macam, ya. Sekedar orang menyatakan berminat, saya tertarik. Tetapi yang konkretnya kan tidak hanya itu, ya. Dia harus menunjukkan, ya, penyetoran modalnya, penempatan uangnya, Oke. kemudian. Sederhananya pertanyaan saya yang bisa Anda jawab benar atau bohong, kalau misalnya mengatakan banyak sekali investor asing yang ingin masuk ke IKN, itu fakta atau bohong? Yang jelas nggak ada bukti. Tidak ada bukti investor asing mau masuk ke IKN? Ya, belum ada bukti konkret investor itu Tertarik. sudah menanamkan kakinya di sana. Oke. Ya, yang ada, yang mereka pernah menyatakan tertarik menambah investasi di tempat lain, di Vietnam, di negara ASEAN lainnya, di Asia Selatan. Presiden Joko Widodo menargetkan upacara 17 Agustus dilaksanakan di IKN. Tapi Jakarta juga menyiapkan skenario kedua untuk upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Ada apa dengan skenario ini? Kami kembali saat lagi.